Ya, misal kita latihan nulis ya, analisis pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani tentang pendidikan Islam surat Luqman 1 sampai 10 pada tafsirnya beliau adalah Marahhu Al-Labid. Ya. Judul itu dibuat ini ya, apa capital list each word ini ya, misal ini. Nah, maksudnya ketika kita menentukan judul ya, maka ketika seseorang itu membaca judul kalian, maka yang akan dia dapatkan dari artikel kalian itu adalah tentang judul itu. Berarti misal kamu baca ini ya, kalian baca ini. Kira-kira apa yang akan saya sajikan di dalam pembahasan itu? Hah? Pendidikan Islam. Terus eh, Maroh Labid. Terus Syekh Nawawi ya, Al-Bantani. Nah, ini yang akan kalian dapatkan ya. Maksudnya yang ketika membaca ini, inilah yang akan kalian. Makanya dari judul ini itu sudah terlihat pembahasan yang dibahas oleh penulis. Ya. Eh, maka pembahasan itu fokus pada judul ini. Nah, makanya pembahasan itu adalah apa? Pembahasan itu adalah ru- jawaban dari rumusan masalah. Jadi pertanyaan masalah. Misal katakanlah analisis pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Misal katakanlah saya dua fokus misal siapakah eh, Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Dan Marah Labid itu kitab apa? Siapa nama Syekh Nawawi dan ya. Jadi misal siapa Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Dan bagaimana pemikiran atau pemikirannya tentang pendidikan Islam ya, dalam surat Al-Luqman pada tafsir misalnya dalam surat Luqman 1 sampai 10 pada tafsir Maroh Labid misalnya. Nah, sehingga di dalam pembahasan itu nanti ya pembahasan fokus Anda adalah hanya menjelaskan ini ya. Katakanlah A-nya. Nah, A mengenal Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, ini kalian soroti dari sisi pendidikannya. So, yang kedua, berarti apa? Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani tentang pendidikan Islam dalam surat Luqman 10 pada tafsir Maroh Labid misalnya. Nah ini ya. Jadi pembahasannya cukup ini jadi dua ya. Ya. Nah, dari sini Anda mencari ini ya, mencari siapa sosok Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Nah, dari dalam mencari itu Anda bisa menggunakan misal ya eh, jurnal-jurnal ya. Kita tulis misal Syekh Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, kalau mencari jurnal itu tambahin aja jurnal
Maka kita dapatkan banyak ini, ya kan? Soal Senawi Aljan kajian pemikiran, open link, in new tab, saya spiritual remedy, ya. Dan saya Nawawi, ulama Indonesia. Ini udah baru udah tiga, ya kan? Ini langsung. Kalau kalian klik yang langsung ada tulisan PDF-nya gini, ini langsung ngelink ke download, ya. Jadi kalau ini kalau download misalnya, nah ini kita susah untuk mendapatkan metadatanya. Maka ya kita kopas dulu ini, ini kok download terus. Nah, misal, nah ini baru kita dapatkan ini di sini di jurnalnya ya. Misal lagi saya Nawawi dan pemikirannya. Nah, maksudnya sudah banyak kan? Lah, dalam arti ini kita untuk mencari data tentang Syekh Nawawi ya. Nah, ini. Nah, karena kita menggunakan Zotero ya kan, maka tinggal di di ini aja ya. Kita apa? Mungkin buat bisa buat apa? eh, folder baru atau juga bisa langsung ini ya. Misal kita taruh di tadi Milas Scopus ya, misal Don. Nah, maka metadatanya sudah ada. Saya Nawawi Al-Bantani dan nah, kita misal bisa baca dari abstraknya atau juga dari PDF-nya ini kita klik, ya kan? Nah, mesti kan pembahasan. Nah, misal kita ini ya, katakanlah kita kopas dikit. Ini kalau kopas nanti terlihat. Nah, makanya dalam baiknya adalah ya, ketika kita membahas sesuatu dari jurnal, ini misal ini nanti diparafrase bagusnya biar tidak terlalu ini. Nah, tadi jurnal yang kita kutip ini apa ini? Jurnal siapa namanya? Ahmad Wahyu Hidayat, Channel Pemikiran dan Pendidikan dalam Pengembangan Pendidikan Islam. Misalnya. Wahyu Hidayat. Ini kan Jotero. Misal kita pilih Cicago Style. Wahyu Hidayat. Nah, ini udah masuk kan? Nah, ini kan udah kedetek langsung kan? Ini gampang, ini baru satu. Nah, tapi ini maksudnya satu, kemudian sama ya. Ketika Anda, ini saya Nawawi pemikirannya, tinggal tambah klik, ya, masukkan ke Zotero, sambil baca, ambil, sambil baca, ambil, sambil baca, ambil. Itu. Ini Islamika Sahnawi Az-Zuhud. Ya, ini klik Sahnawi ulama sebagai motivator. Nah, pendidikan hukum Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Nah, ya katakanlah misal kita tentang Nawawi. Nah, ini kan banyak ya. Hmm, ini baru ya berapa ini udah dapat dua ini. Ya, maksudnya untuk mendapatkan katakanlah minimal 30 hal ini sudah ini. Tapi misal memang bagusnya kalau Anda mengutip dari suatu jurnal ya, maka sebut ya misal tadi menurut Wahyu, ya, menurut Wahyu, Wahyu ini kan dia mengutip dari suatu jurnal kan.
Mana Wahyu tadi? Nah, ini. Misal tadi Wahyu Hidayat. Dia kan mengutip dari mana? Nana. Kok saya nawawi Nana ngawur ini juga ini. Ya. Maksudnya tentang saya Nawawi kok ininya fotonya Nana. Ini berarti dia juga ngawur. Kalau saya reviewernya tak ini kan. Gitu. Ah, Masnya katakanlah dia mengutip dari tulisan saya. Menurut Wahyu seperti yang ia kutip dari Imawan ya, dijelaskan bahwa Syekh Nawawi atau bernama Jadi ini apa gaya bahasa dialog. Ya. Misal misal hal hal yang sama diungkapkan oleh diungkapkan oleh misal Rofi misal bahwa Syekh Nawawi meskipun bahwa Syekh Nawawi ini eh, apa berasal dari Banten bahkan misal bahkan merupakan keturunan Sultan Ageng Tirtayasa. Ini contoh misal ya, tapi ini nanti harusnya diolah Rofi. Ini dikasih footnote gitu ya. Footnote. Jadi ini bahasa dialog. Jadi bukan kalau hanya misal gini, saya nawain nama lengkapnya Abdul Muti Muhammad ini namanya monolog. Ya, tapi dengan Anda mendialogkan penulis itu namanya bahasanya itu dialog. Nah, itulah eh, kalau kalian belajar usul fikih ya ini kelihatan banget itu ya. Misal atau belajar fikih itu kan para ulama senantiasa seperti itu. Waqala Ar-Romli, waqala Syafi'i, waqala Al-Muzani, waqala Nawawi, waqala. Nah, ini menyebutkan itu para ulama dulu itu udah hebat ya dalam menulis. Sehingga gaya tulisannya itu hidup. Hmm, ya. Begitu juga dalam kalau kita pelajari dalam penulisan-penulisan sejarah juga seperti itu. Ya, nah ini bahasa seperti ini, maksudnya mendialogkan penulis itu penting juga dalam jurnal. Karena ini saya pernah dapatkan catatan reviewer yang memberikan 20 catatan untuk saya, ya, dan itu ditolak. Bahasa kamu monolog gitu ya. Oh, monolog itu apa? Akhirnya saya cari tahu. Oh, monolog itu ya satu arah. Ya. Ya, kayak kalau misal kamu ceramah, nah itu namanya monolog, ya kan? Kalau kamu podcast itu ada dialog, ya, itu. Ya. Nah ini cara menulis. eh, jadi untuk menghimpun apa eh, referensi, saya kira nggak susah. Ini kalau jurnal-jurnal nasional, gitu juga ya. Kalian harus banyak baca, misal Scopus ya. Maka jurnal kalian berkualitas juga ketika mengutip dari penulis-penulis yang berkualitas. Nah, salah satunya adalah misal Scopus gitu ya. Misal Bantani. Ada kan. Nah, ini saya udah buka Scopus. Nah, ini kan kalian harus sudah terbiasa membaca ini. Nah, ini view at publisher. Ini Syekh Jalani view at publisher. Ya, view at publisher. Hal-hal yang terkait tentang Syekh Nawawi, pendidikan Islam, ya. Nah, ini kalian cari terus, ya. Kejar terus. Ya, ini misal, ini kan, ini jurnal mana ini? Raden Intan, oh, udah jurnal Scopus Q1, udah bagus ini. Ya. Nah, ini tinggal kalian disimpan metadatanya.
di sini. Makanya sekarang itu menulis tuh bukan hal yang susah, asal tekun. Ini apa ini? Nah, ini nanti tinggal baca kalian. Kalau baca itu sambil ibaratnya kalau kalian sambil berenang itu sambil minum air. Nah, maksudnya jangan hanya Anda itu membiarkan membaca saja tanpa mengutip dari situ. Itu rugi nanti. Ya, jadi sambil membaca, set, gitu ya. Kemudian, makanya membaca adalah yang kamu fokuskan untuk kamu ambil datanya tentang Syekh Nawawi. Oke, akhirnya kurang apa ini? Ini saya baca, kutip, saya baca, kutip, kutip itu. Ya, sambil tadi ini, kalau hanya kamu baca-baca dan kamu hanya simpan-simpan saja, hilang langsung. Ya, maka menulis itu ya, membaca itu ya menulis gitu. Jadi menulis langsung baca, nulis baca, nulis baca. Tapi kalau kamu hanya baca terus tanpa ditulis, tanpa dikutip, ya udah hilang. Nah, jadi itu jadi kalian ambil juga dari Scopus ya atau yang ada di UI Library yang jurnal-jurnal internasional ini kalian bisa manfaatkan dalam menulis gitu ya. Nah, ini kan jurnalnya sangat banyak sekali ini ya. Ada Sains Direct ya. Dan ya ini kalian bisa manfaatkan. Kalau kalian apa langganan sendiri itu nggak bakal mampu gitu ya. Karena misal Scopus saja yang ilegal itu ya, katakanlah eh, apa ambil dari teman yang kuliah di ada langganan Scopusnya, kita kemudian pengen minta datanya itu setahunnya 10 jutaan ya 10 juta. Hanya satu ini, belum lagi ini. Karena kalau langganan satu ini untuk kampus, misal meskipun mahal ratusan juta misal, tapi kalau dipakai orang banyak kan nggak rugi ya. Gitu. Tapi hanya kampus besar yang berani melanggan gini. Nah, ini cara menulis. Jadi pembahasannya ini. Ya. Nah, kalau kamu sudah pembahasan, baru kemudian pendahuluannya. Karena pendahuluan itu justru akhir ya. Biasanya para penulis itu menulisnya gitu. Ya, kecuali kalau kamu sudah punya bayangan. Ya, dari sini kan kamu sudah punya bayangan. Ya. Sehingga di dalam pendahuluan, kenapa kamu menulis tema ini? Apa yang menarik dari tema ini? Tema ini. Nah, inilah urgensi kan. Ya. Apa tujuan kamu menulis? Ya. Dan apa novelty, kebaruan yang kamu suguhkan di dalam tulisan ini, ya, atau naskah ini. Ya. Bagaimana metode kamu? Atau bagaimana rumusan kamu? Rumusan masalah ini, tema ini. Nah, ini pendahuluan. Jadi, kenapa menulis tema ini? Ya, misal tentang kamu bicara tentang pendidikan Islam. Pendidikan Islam, bla 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 bla. Bla. Tapi ketika membaca, mengkaji itu, maka kamu harus ya mungkin saja ya kamu menuliskan apa yang ada di otak kamu dulu, apa yang kamu pikirkan, maksudnya. Ya, misal tanpa referensi untuk menjadi ini ya. Pendidikan Islam saat ini gini 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 gini. Nah, dari situ kamu katakanlah sudah dapat satu paragraf atau dua paragraf, ini kemudian memunculkan referensinya. Tapi untuk bisa seperti itu kamu ya harus sudah pernah banyak baca gitu. Baru seperti itu. Atau ya untuk mengambil inspirasi ini ya, ini kamu bisa ambil dari
baca di jurnal lain misal. Ya apa problematika dalam pendidikan Islam. Nah, kemudian kenapa kok kamu mengkaji tentang pendidikan Islamnya Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsirnya? Apa yang menarik dari tafsir itu? Nah, itu. Nah, apa novelty yang kamu ini seperti itu? Nah, ini apa? Inilah yang ada di dalam pendahuluan, gitu. Ya, inilah yang ada dalam pendahuluan. Maka biasanya para penulis itu menulis pendahuluan itu sesudah pembahasan, karena udah paham semua kan apa yang dibahas. Nah, itu. Kemudian bagaimana metode kamu, ya, tujuan novelty ini. Dan ini semua ada kasih data-datanya, maksudnya kasih referensi. Nah, referensi dari mana? Dari jurnal, dari buku, atau mungkin dari karyanya langsung. Nah, itu lebih bagus lagi. Ya, ini pendahuluan. Nah, bisa aja misal metode kamu taruh sesudah pendahuluan ada metodologi penelitian atau ada metodologi biasanya ada atau juga bisa digabung dengan pendahuluan. Kalau saya biasanya saya taruh di pendahuluan itu, ya, karena ini ini salah satu tips. Atau ya kalau mau lebih singkat lagi ya menggunakan chat GPT gitu ya, untuk memberikan inspirasi kita. Tapi ya itu jangan terlalu mengandalkan hal-hal seperti itu. Nanti otak kalian itu kayak Nobita. Ya. Misal chat GPT. Ya, tuliskan misal abstrak dan pendahuluan untuk tema artikel berikut beserta link jurnal yang dikutip. Nah, ini karena apa? Kita mengambil apa namanya? Ini nggak nggak berbayar ya. Jadi dia rodok medit itu. Jadi kalau kalian chat GPT-nya berbayar urunan gitu ya, itu dia rodok ini breh ini ya. Informasinya lebih lengkap ya. Kalau abstrak nggak ada ininya. Tapi ini kalau saya ya, nggak bisa mengandalkan kayak gini tuh. Kalau saya ya. Karena eh, berbeda dengan konsep nanti saya yang ini. Gitu. Tapi kalau hanya untuk mengambil inspirasi, buntu cari ini, bisa ini. Maksudnya itu adalah hanya untuk alat ya, media untuk mengambil inspirasi saja. Tapi kalau hanya seperti ini, nanti sama aja nanti kedetek AI plagiasi karena kita memiliki banyak alat ya untuk mendeteksi AI itu ada. Nah, masnya buat seperti ini gitu ya. Nanti tulis dengan senang. Wah, jadi kalau menulis itu dengan senang bukan karena paksaan. Ke apa ya? Bukan ya tuntutan iya, tetapi dengan senang dan menikmati itu. Katakanlah ini adalah pelatihan kalian untuk mengembangkan eh, latihan menulis itu. Ya. Nah,
Baru kalau sudah pendahuluan selesai, ini kita tulis abstraknya. Abstrak itu berupa apa? Ini. Pertama adalah fokus tadi. Ini fokus, studi. Contohnya misal, ya, studi ini menjelaskan tentang pemikiran pendidikan Syekh Nawawi al-Bantani, eh, tentang pemikiran dalam surat Luqman ayat 1 sampai 10 pada tafsir Maroh Labid. Ini fokus tadinya. Ya. Kenapa? Nah, ini sebagai ulama besar Indonesia, Syekh Nawawi ini memiliki pemikiran yang dengan progresif, gitu ya. Dengan progresif dalam hal pendidikan Islam, dan ini terlihat pada ulasan atau penjelasan penjelasannya dalam tafsir Maroh Labid yang ditulis. Ya. Kenapa? Ya, sebagai ulama, oleh karenanya, apa? eh, karena itulah hal ini eh, mendalami pemikiran pendidikan Syekh Nawawi dalam tafsirnya menjadi sangat penting. Jadi sangat penting untuk bisa diimplementasikan pada pendidikan saat ini. Nah, penelitian ini bertujuan, misal tujuan untuk menganalisis. Jadi saya kayak judul ini kayak misal, atau lebih dari itu misalnya. Nah, setelah ini kan urgensi dan tujuan sudah, baru metode. Dan penelitian ini menggunakan wah, kualitatif misal dengan studi pustaka, ya. Atau misal, kalau kamu bingung menentukan metodenya, ini dari sini, kamu bisa menggunakan ini, ya. Ya, misal saya suruh lagi, mana ini? Detailkan terkait metode penelitian yang akan digunakan pada tema tersebut. Nah, ini kan kalian bisa ini, ya. Kalau sulit dalam menentukan metode seperti itu, ya. Kemudian hasil 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 penelitian, Eh, hasil penelitian eh, bahwa pertama saya Nawawi gini gini, gini, gini. Sesuai dengan jawaban perumusan masalah kamu. Nah, ini abstrak, ya. Baru kemudian ada keywordnya atau
kata kunci yang minimal berapa? Tiga kata. Katakanlah Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah ini terkait mudhaf ilaih. Jadi ini adalah satu kata ya. Jadi atau frasa itu satu kata. Pendidikan Islam ya maroh labid ya, misal. Nah ini kata kunci ya. Di abstrak itu tadi menjelaskan tentang, nah ini bisa kamu tulis di akhir ya sesudah pembahasan itu atau di awal untuk menentukan langkah-langkah kamu. Ini sebenarnya penulis itu ya bebas lah. Tapi mana yang lebih mudah bagi kamu? Ya terbiasa gimana? Ya. Dari sini referensi kan udah tinggal klik sekali, nah, langsung ada kan pakai Zotero. Kalau kalian manual kliknya ya entah itu setelah itu apa ngetap ngetap lagi di sini ya. Tapi kalau dengan Zotero ini secara manual klik satu kali langsung muncul. Nah, ini kak dua kalau referensi kamu 100 drrrt, akan lebih banyak lagi kan. Ya. Hal yang sama misal ketika kalian menggunakan Zotero atau ini itu bisa langsung dirubah. Misal template jurnal yang kamu tuju itu ternyata bukan menggunakan footnote tetapi menggunakan body note. Tinggal kamu klik dokumen preference ini ya, maka akan muncul seperti ini. Nah, kalau Cicago manual itu kita pakai apa footnote ya. Nah, kalau untuk body note kamu bisa menggunakan apa ini ya. APA ini ya, 7 edition. Maka dia akan otomatis jadi body note. Tapi kadang ya dia rodok error dikit ya, maka perlu di refresh. Atau kalau nggak di refresh ya di eh, ya diatur ulang lagi katanya gitu. Ya. Atau misal dirubah dengan yang ISO. ISO itu misal EOP ya, EOP kok ISO. Ya, ini yang model satu. Nah ini. Jadi dia nanti hanya ada tulisan satu gini. Satu, dua, tiga. Ya misal nah ini dua, ya tiga, ini. Ya. Misal saya mengutip ulang lagi, misal tentang Kiai Nur Iman ini, saya kutip ulang. Mana ini? Ya. Maka dia yang sudah kita kutip, maka dia sudah identik dengan nomor tersebut. Misal ini kan nomor dua, ini tetap nomor dua. Sehingga kalau nah ini biasanya digunakan pada proposal-proposal penelitian kayak dikti seperti itu. Nah, ini kalian bisa menyiapkan nanti di awal tahun mulai menyusun proposal. Ya, makanya kalau bisa nanti di semester 2 sudah eh, punya udah sempro gitu ya. Supaya bisa me, apa? Sudah bisa mengajukan hibah dikti untuk tesis. Lumayan 40 juta. Jadi kalau kamu buat lunasi S2 susuk kan. Lebih maksudnya. Ya, ada kembaliannya. 40 ya 35 sampai 40. Ya, ya ini dan karena saya reviewer itu tahu caranya itu ya. Meskipun kemarin saya punya saya ditolak. Karena saya reviewer, kunci-kuncinya itu saya tahu.
ya. Dan itu lebih ke teknis penulisannya. Ya, nanti saya ajari itu. Ya, ini caranya ya, apa eh, untuk menulis di situ. Jadi nggak susah kan? Hmm? Nggak susah. Ya katakanlah misal hum rijal wa nahnu rijal gitu ya. Jadi mereka bisa, saya juga harus bisa kan itu. Ini misal lihat teman-teman, ini tugas saya itu memang selalu saya outputnya adalah penelitian atau publikasi ya. Ya, nah, ini katakanlah 2025. Ini kalau nama saya itu kok di depan itu biasanya saya adalah yang penulis utamanya. Tapi kalau biasanya nama saya di belakang itu biasanya adalah tugas mahasiswa. Nah, ini beberapa tugas ini di 2005. Berarti ini adalah hasil-hasil di 2024 yang yang dulu saya tugaskan untuk submit. Nah, ini terpublis di 2025. Ini misal lihat teman-teman ya. Nah, ini punya saya. Misal Atika Rahma ini udah lulus. Kemudian ini di PPI ini ya. Kunari pemikiran saya ini PPI juga. Prinsip persamaan Al-Quran dan perlindungan terhadap hak asasi WIDI ini semester 2 ya, tugas semester 1 ya. IC Mafaza ini semester 1 juga SKH ini ya, analisis klasik, klasik dan kontemporer surat An-Nur ya. Ini semester 1 juga analisis metode G ini semester 2 sekarang dia semester 3 M Roval ya. Ada beberapa yang masih sedang proses ini ya, maksudnya mereka bisa ya kalian harus juga bisa ya. Jadi itu sangat penting untuk insan akademik ya. Apalagi misal nanti kalau teman-teman mau jadi dosen ya, atau pengajar, pasti katakanlah sesuatu yang dilihat selain ijazah itu adalah ya publikasi kalian. Semakin publikasinya bagus, berkualitas, nah, maka semakin oh, oh ada Scopusnya. Oh ada 3 malah. Nah ini semakin meyakinkan kan. Oh dia sudah punya pengalaman seperti ini. Nah, karena beberapa dosen itu kan pas tahun kemarin itu dilihat publikasinya. Karena saya menguji itu ya. Oh seperti itu. Tapi alhamdulillah pas saya nggak ada seperti itu. Tapi ditanyakan juga. Oh, pernah punya publikasi gitu. Alhamdulillah saat itu saya udah punya 2 buku gitu ya. Itu. Begitu juga sebenarnya ketika menulis ya, saya menulis itu lebih produktif lagi ya ketika di UI ini ya. Itu bisa kalian lihat ini saya 2025, 2015 setelah lulus S2 2014, 2015 saya tulis buku ini. Saya Muhammad Mahfud Attar Masih Ulama Tanah Suci dari Tanah Jawi ini buku ya, tesis. Setelah itu kuliah kan 2015 sampai 2017 di Sudan nulis apa disertasi. Sehingga ini kosong. Kemudian baru ketika gabung UII ya sampai sekarang ini alhamdulillah sudah punya 30 buku lebih dan kalau jurnalnya nggak tahu sekarang karena ya sama output-output. Tapi mungkin kalau jurnal saya sendiri ada 30 lebih kayaknya. Jurnal yang saya ini ya. Ya, saya katakanlah bermula dari eh, di UII ini nulis di jurnal yang belum terindeks Sinta, misal kayak ini di jurnal ini ya, ini ini buku. Kemudian pokoknya saya coba-coba nulis, latihan nulis. Ya. Semakin berkembang ketika saya diminta untuk menjadi
editor in chief Milah. Jadi editornya Milah itu ya. Ya meskipun saya miskin pengalaman saat itu, saya bersama teman-teman saya ada Pak Zuli, ada Pak Rom. Nah ini saling ini bersama-sama. Ini saya coba masuk. Nah, ini diterima saat itu milahnya itu adalah Sinta 3. Ya, saya coba ada tawaran nulis jurnal, saya coba tulis Syekh Nawawi bahasa Arab. Nah, kemudian ada juga di eh, Turki, saya coba ada teman saya butuh naskah, saya coba tulis. Ya, meskipun belum Scopus, belum ada indeksnya gitu ya. Nah, ini lah. Kemudian lama-lama terbiasa. Dari Sinta 6, 5, 4 ya. Cara-cara mereka menulis jurnal, nah ini akhirnya gitu. Nah, kemudian saya targetkan misal Sinta 2 kirim, ditolak. Tapi ditolak itu ada catatannya. Catatan reviewer itulah atau editor itulah yang kemudian memberikan motivasi untuk nulis. Oh, saya perbaiki. Nah, bahkan di Milah sendiri itu saya sering ditolak. Saya pengelola jurnalnya, kemudian saya masukkan submit sebagai autor. Nah ini sebagai editor itu kan mengirim ya. Biasanya yang ngirim teman saya. Saya dibagi ke reviewer. Ya, kalau naskah kita dikirim ke reviewer itu kan nama dan email kita dihapus dulu kan untuk diverse sebagai secara objektif gitu. Nah ini ditolak. Wah ini siapa yang nolak? Profesor ini. Ustaz. Wah, lu ditolak ya nggak apa-apa. Tapi ada catatannya. Dari catatan itu saya perbaiki. Nah, setelah saya perbaiki, saya submit di jurnal yang lain. Malah tembus Scopus. Jadi ini mana ini dua ini. Ya tentang Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Nah ini ya saya Nuruddin Ar-Raniri contribution in his As-Surat Al-Mustaqim to popularizing Islamic law in Indonesia. Saya nulis itu yang biasa-biasa aja tentang studi tokoh ya, kitab mereka itu. Nah ini sejarahnya gimana. Ini saat itu Scopus Q3, alhamdulillah gratis. Gitu. Tapi sekarang bayar, jurnal ini bayar 700 atau berapa dolar ya, sekitar pokoknya 11 jutaan. Udah Q1 sekarang. Nah, ini terus saya kembangkan ya. Dalam arti ya ini kita bisa itu kalau kita mau usaha, mau berlatih.